Alhamdulillah kita masih hidup di awal dari buku catatan amal baru yang kemarin sudah diangkat dan yang baru sudah baru. Kapan ditutupnya? Bukan ditutup, ya diganti dengan yang baru catatan tahunan kita. Ya, kalau harian ditutupnya kita menjelang maghrib halamannya ya. Kalau yang pekanan setiap Kamis malam, Jumat satu pekan sekali. Kalau yang tengah bulanan setiap tanggal 14 menjelang tanggal 15. Dan kalau yang tahunan itu namanya bukunya diangkat amalannya itu satu tahun itu pada malaman nisfu Sa'ban. Dan kalau yang seumur hidup kapan diangkatnya, Bu? Nggak tahu ya, pada saat sakaratul maut ya diangkat Pak, sudah nggak bisa diisi lagi kalau itu mah beneran ya. Kalau sekarang yang setahunnya ditutup, tahun barunya dibuka. Hanya Masya Allah, Tabarakallah, kita hidup di catatan amal yang baru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita jadi orang yang makin hari makin baik. Yang tahun lalu yang sudah berlalu yang baiknya mudah-mudahan diterima sebagai ibadah, dan yang keliru yang salahnya mudah-mudahan ditipek oleh Allah, dihapus ya, tidak dilihat lagi, maksudnya diampuni segala dosa kita. Dan Allah janjikan seluruh dosa orang yang beristighfar akan diampuni kecuali syirik. Ya, jadi jangan sampai kita syirik Bapak Ibu ya. Kemarin di ayat yang terakhir kita baca kemarin adalah kesyirikan itu dosa yang tidak terampuni. Dosa besar yang lainnya setelah syirik adalah mencuri. Setelah mencuri adalah berzina. Setelah berzina membunuh. Kemudian berbuat dusta, bohong ya. Nah, tentunya kita mudah-mudahan tidak tergolong yang disebut di akhir surat Al-Mumtahanah ya, yang ditegaskan berikrar atau meminta kepada Rasulullah berjanji setia ya. Tapi yang berjanji setia ini oleh Allah Subhanahu wa taala dibimbingkan kepada Rasulullah, terimalah mereka, dan mereka diminta untuk tidak syirik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh, dan tidak berdusta. Nah, kalau dilihat dari tahapannya, lamun manusia geus resep dusta, berarti ada kecenderungan bisa membunuh, baik membunuh karakter ataupun membunuh beneran. Setelah itu kemungkinan mudah berbuat zina dan mencuri hak orang lain. Jadi mencuri itu udah deket-deket karena kesirikan. Jadi para bangsat-bangsat koruptor-koruptor itu berarti memang tidak percaya kepada Allah, bahwa Allah Maha melihat apa yang dia lakukan ya. Makanya jangan dihormati Bapak Ibu koruptor. Kalau dibere duit ku koruptor tong diterima punya. Hasil maling dipakai ngabagi-bagi sembako, hasil maling dipakai ngajak rekreasi, diberi mobil, diberi bus, diberi dahareun, haram kabeh. Teteh budak menang maling, tapi orang masuk resepnya diberi kerudung, ibunya menang maling. Ya Masya Allah, para pendukungnya itu wah bebeakan punya membelanya sampai berhadapan dengan yang menggugatnya. Naudzubillah. Di negeri kita ternyata tersedia semua yang seperti itu. Kalau yang syirik ya sudah jelas-jelas, kalau yang tidak mengaku Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan utusan Allah yang terakhir, maka itu termasuk kategori syirik. Tapi kalau mencuri, nah, sangat relatif. Nulis kapangi kakara ditewak, nanti kapangi mah kalem-kalem saja Bu ya. Baik, bukti dari hasil pencurian itu kenapa? Karena merusak bangsa Bapak Ibu ya. Nah, buktinya merusak bangsa apa? Namanya jalan teh sing alus, sing kanel, aspal jeung semen tehnya, jeung pasir jeung batu. Nah, ieu dibikin tipis atau sekalinya kena
air hujan hilang. Ada orang naik motor di situ dijungkol. Ya. Itu mau berbisnis lambat karena katahan akibat jalannya tidak baik atau jalannya macet gitu ya. Demikian juga yang korupsi dari pembalakan hutan, merusak alam gitu ya, menimbulkan kerusakan akhirnya apa? Yang rusak masyarakat. Mudah-mudahan segera diadili ya, bukan hanya mon-omon saja gitu ya. Bukan hanya mon-omon. Mon-omon itu bahasa Jawa, Bu. Bahasa Sunda man aman saja gitu ya. Baik, yuk Bapak Ibu, pagi hari ini kita tambahkan nikmat kita, kebersamaan kita dengan kita berbahagia untuk tetap istiqamah berjamaah membaca Al-Quran. Kita buktikan kebahagiaan kita dengan meraba hati kita. Benarkah kita masih bertuhankan Allah? Benarkah kita masih beragama Islam? Benarkah kita masih mengakui Rasulullah SAW sebagai contoh teladan kita? Kita ikrar raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Mintalah kepada Allah untuk tetap Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dengan ilmu maka kita mampu membedakan mana benar mana salah. Dengan pemahaman yang baik yang benar kita mampu melangkah di jalan yang lurus, di jalan yang seharusnya sesuai dengan apa yang dibimbing Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Dan ketika mohon pertolongan, lakukanlah pertolongan itu ista'inu bisyabri wassalat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar puncaknya adalah saum. Ya, jadi kalau mau nanya, sabar itu bagaimana sih? Nah, puncak sabar adalah saum. Saumnya yang mana? Ada yang fardu, ada yang sunnah. Ibu mudah-mudahan yang hari ini masih saum karena bukan saum nisfu Sa'ban ya, tapi saum tengah bulanan 13, 14, 15 dari setiap bulan. Dan kita termasuk yang diberikan kesempatan untuk selalu ingat tengah bulan ya. Namun anu geus ini matara bulanan punya, tapi lamun anu ngarora kene tadi Bu Adang itu kan ngaraken ya punya. Itu masuk aya datang bulan hari Bu Edi jeung Bu Lilis mah Bu Siti jeung Bu Ijah mah eta datang tahun. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita pagi hari ini dari saum tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arsamani Kota Bandung dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, hidup penuh berkah, dapat ilmu, kita punya amal, kemudian kita punya rezeki, kita punya keluarga, kemudian kita juga punya anak istri, pasangan masing-masing, dan punya anak keturunan, serta lingkungan yang baik, dan mudah-mudahan kita juga berada di tempat yang baik kapanpun kita berada, insya Allah. Ingat Bapak Ibu, kalau ini disebut tempat yang baik, berarti tempat itu menjadikan diri kita itu menjadi tenang, ya, teseur kasiun, tidak banyak khawatir, ya, beda jeung ibu-ibu, lamun diajak ke kuburan teu loba kasieun, hayang geura giru balik, sieun naon, sieun didedetkeun ka kuburan punya. Padahal kalem we, tempat yang paling tenang itu di kuburan, teh lah. Buktinya apa? Bapana teh lagi di Jati tuh dugi ka ayeuna nya. Yuk kita doakan mudah-mudahan mereka yang sudah berada di alam barza sebentar lagi mereka akan mendapat kesempatan pembebasan dari siksa kubur. Pada bulan apa, Bu? Bulan Ramadan. Jadi yuk kita mantapkan doa kita. Allahumma rabbana. Ya, doanya apa, Bu? Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Tinggal 14 hari lagi nyampe bulan Ramadan. Itu kalau menurut perhitungan, dan kalau digenapkan menjadi 30 hari berarti menjadi tinggal 14 hari lagi ya. Atau mudah-mudahan nanti kita lihat pengumumannya. Tapi yang pasti kita harus punya rencana.
menjelang Ramadan. Rencanakan yang terbaik, niatkan dari dalam diri kita. Ya Allah, sampai sebelum Ramadan aku akan berwakaf, aku akan berinfak, aku akan memberi, aku akan bersedekah, aku akan berbuat baik sebelum Ramadan. Karena apa? Nanti di bulan Ramadan tinggal menikmatinya, latihan amalnya, saumnya, sholatnya, tahajudnya, sholawatannya, zikirnya, baca Al-Qurannya. Masuk Ramadan itu sudah tinggal nyamannya, tinggal nikmatnya. Jadi dari sekarang Bu dibaladah lah. Apa dibaladah bahasa Inggrisnya Bu? Nah, bahasa Jawanya dibaladah apa Bu? Dibolodoh, punya gampang Bu dikasih ganti O aja. Ngabaladah lah, disuai-suai ti ayeuna. Nah, suai supaya pas Ramadan tuh lempeng, ngabulungbung jalannya, jalan yang luar biasa nyaman. Ya. Dan ketika bulan Ramadan, ingat bulan Ramadan itu adalah bulannya rahmat, bulan ampunan, dan bulan untuk pembebasan dari api neraka. Bagi siapa? Bagi umat Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kalau umat yang lain gimana? Tong nanya ke orang banyak umat Kangjeng Nabi. Yuk urus diri kita masing-masing. Mentazkiyah diri, nu gede ambek, areureun ambek ti ayeuna nya. Anu tarang hampura, anu sok belikan, anu sok sering kecewa oleh orang lain, bubarkan. Ya, makanya di kamari loba dina WA grup anu nyebut, mungkin dia hapunten lahir batin. Ya, enggak hapunten, tapi hutang mah anggar kudu dibayar. Punya bisa lunas, Bu ya. Nah, baiklah. Dan di bulan Sa'ban ini juga kalau ada yang mau mulai mencoba untuk menghitung hartanya selama setahun, silahkan. Jadi bayarkan sekarang sehingga masuk Ramadan itu zakat itu udah bebas. Ini banyakkan manusia itu sekarang bayar zakatnya itu di bulan Ramadan. Enggak, bukan begitu. Rasulullah SAW membayarkan zakat itu di sebelum Ramadan. Jadi masuk Ramadan itu sudah bayarkan dalam keadaan bersih. Nah, yang di Ramadan mah itu nanti kalau umur sampai di akhir Ramadan ada zakat fitri, zakat soranganeun, zakat diri. Jadi zakat harta mah dari sekarang sehingga begitu masuk Ramadan harta kita sudah bersih, yang dimakan, yang diminum, yang dipakai sudah bersih. Kemudian nanti menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri kita bayarkan zakatul fitri. Jadi bersih semua. Dan setelah itu pasti Allah tidak akan melupakan semua kebaikannya. Setelah syahadatnya mantap, sholatnya mantap, saumnya mantap, zakatnya mantap, maka tinggal haji dan umroh. Gampang Bu, kalau haji dan umroh tuh ya. Kalau ingin gratis, ayo bareng saya. Papanggih we di ditunya di Mekah, di pipir masjid papanggih. Nah, sakumadi dia we di pipir masjid punya. Cenah paum teu mayar henteu, teu mayar Bu. Asal papanggihnya di pipir masjid. Nu mayar mah supaya Bu Edi nepi ka masjid, mayar senalna, mayar seragamnya, mayar petugas, mayar pilot, mayar tukang ngaladangan, mayar catering. Itu yang mayarnya itu Bu, mayar tempat HS-na punya itu nu mahal. Ayeuna mah sok diributkeun ari umroh ari haji teh nu ditanyakeun teh lain kumaha ibadahna tapi di mana HS-na punya. Di hotel naon kalau udah nyebut jam-jam gimana Pak Om di jam-jam dan mal mungkin teka jam-jam kabeh oge dan nepi kadinya punya alhamdulillah. Ini sahabat-sahabat saya ada sekitar berapa orang kemarin sudah di sana dari tanggal 29 kemarin Bu, dan mereka baliknya itu nanti akhir bulan Syawal. Jadi 3 bulan di Mekah ya. 3 bulan di Mekah murah dan 75.000 3 bulan di Mekah ngaliwat sorangan gitu punya. Ya bagi ibu-ibu yang mau ikut juga bapak-bapak silahkan kalau mau bareng saya nanti 2 hari sebelum puasa kita berangkat dan balik 3 hari setelah Idul Fitri. Ya, jadi di situ kabeh punya insya Allah. Ya bagi yang tidak akan berangkat kumaha cenah naon bisirek mekelan ya mekelan naon mekelan doa Bu ya. Kain mekelan duit macam ibu tak pikir boga pasti alasan mati kadinya punya. Lamun mekelan doa mamanya teu boga doa teh ela ngareng HP. Ya Allah, mudah-mudahan selamat geus gitu cukupnya. Baik Bapak Ibu, dari Saung Tabir Al-Qur'an kita juga pancarkan frekuensi kita melalui jalur internet. Hadir di sini ada dari Cirebon, Ibu Hilda Martina bersama keluarga, kemudian dari Tasikmalaya Tanjung Jaya hadir Kang Agus Japar Sidik bersama keluarga, dari Kota Bandung
Kang Indra Gunadi di Radio Kilait FM bersama keluarga dan keluarga besar Kilait FM. Dari Sumedang hadir Iis Yuliati bersama keluarga. Dari Cirebon juga Sanoman hadir Teh Irin Abdiani bersama keluarga. Dan dari Cijerah, Cijerah hadir Kang Iskandar bersama istrinya, bersama kedua nama istrinya, lain kedua istrinya Bu, jangan salah ya. Karena saya paling suka nih kalau udah mengganggu Pak Iskandar. Dalam tahun kemarin begitu berangkat haji, asalnya istrinya satu. Begitu berangkat haji, pulang dari haji istrinya jadi dua. Namanya. Ya, Alhamdulillah. Neng Lilis kehayangan Bu. Ainan Lilis itu kan jadi Tini. Nggak bisa jadi kan gitu ya. Ella itu kan balik jadi Eli kan usahab salah nulis. Alhamdulillah. Yuk Bapak Ibu yang lain yang belum hadir, Kang Irwan Fikri, kemudian Kang Ahmad Widiadi dan sahabat-sahabat yang lainnya, mudah-mudahan dalam sehat walafiat. Kang Dudung Durrahman, juga Kang Ihsan dan Kang Irsyad insya Allah belum hadir. Pagi hari ini yang akan kita baca adalah nomor surat yang ke-61. Ya. Nomor surat 61 namanya surat tentang barisan. Namanya suratnya Asy-Syaff. Surat Asy-Syaff ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di periode setelah hijrah. Disebutnya apa Bapak Ibu? Madaniyah. Jadi bukan di Mekah tapi sudah ke Madinah. Jumlah ayatnya 14 ayat. Kita insya Allah pagi hari ini kita tamatkan 14 ayat. Kalau hidup dan mampu sampai ayat ke-14. Loh, emang nggak hidup nggak mampu? Ya siapa tahu Allah mau memanggil kita sedang sholat, sedang baca Quran. Amin. Jarang ya kalau ada orang menyebut mudah-mudahan Bu Eri Temawat menuju baca Quran. Jarang yang nyebut aminnya. Nah, jarang. Karena apa? Belum apa-apa sudah kaget. Berarti ayeuna mungkin cenah ayeuna namanya. Ya. Baik, yuk kita sama-sama awali dari ayat pertama. Surat Asy-Syaff, surat ke-61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Aburamakan i'dallahi aw taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus.
وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. أما جاءوا أجاب الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الهواريون نحن أنصار الله. آمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة.
وأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah dari kita membaca Al-Quran. Apa yang kita baca, yang baiknya, yang benarnya, mudah-mudahan Allah terima sebagai amal kebaikan. Dan yang salahnya, mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan kita. Dan kita diberikan kesempatan untuk terus-menerus memperbaiki kualitas bacaan kita masing-masing. Insya Allah. Setelah membaca ayat demi ayat dari surat As-Shop ini, kita juga ingin mendapat pemahaman yang benar. Kita gunakan alat bantu berupa kitab terjemah tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Apa yang kita baca ini maknanya? Mari kita baca mulai ayat pertama. Bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Hei orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Ini ayat COD. Cuma omong doang. Nah, jadi kalau ditanya Tela, adakah ayat COD? Ayat. Surat Asy-Syaff ayat kedua. Hei orang beriman, mengapa kamu tidak mengatakan apa yang mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Jadi pembohong di sini ya. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sekarang lagi musim pembohong dan pembual, tapi pendukungnya banyak. Soalnya kebagian sudah dicocok dengan sembako dan kopea dan sajadah dan tiket haji. Nah, pokoknya mas sekali bohong tetap bohong. Kajen ting, saya mau gini punya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Nah, jadi di balik itu semua ada kebanggaan Allah, yaitu orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut ayat kelima. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, hei kaumku, mengapa kamu menyakitiku, sedang kamu mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah kepadamu. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Dan ingatlah ketika Nabi Isa putra Maryam berkata, hei Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Itulah si Magdub dan si Dolin, menganggap kepada Nabi sebagai tukang sihir. Mereka mengajak orang-orang yang beleguk alias si Sobiin. Jadi kalau yang Magdub itu baong, yang bedegong. Kalau yang Dolin itu adalah yang blongon dan bantangul. Sementara yang beleguk adalah orang Sobiin, dipengaruhi oleh mereka sehingga tidak mau mengakui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di kitab mereka sudah dituliskan. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada agama Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir benci. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang yang musyrik benci. Jadi Islam itu
pasti akan menang. Ya itu makanya salut sama orang-orang di Israel,